Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk hadir di acara kita yang luar biasa ini, yaitu podcast memelihara protokol kesehatan. Nah, sebelum kita langsung bincang-bincang sama narasumber kita, aku mau ngajak kalian yang udah join buat ngundang buat ngasih tahu ke teman-temannya, saudaranya, karena di sini kita bakal belajar bareng sekaligus sharing-sharing mengenai protokol kesehatan. Nah, aku mau spill dikit nih narasumber kita di podcast hari ini. Yang pertama, dia tuh perempuan, cantik dan juga banyak pengalaman di kegiatan-kegiatan sosialnya. Oke, kita langsung undang aja ya orangnya buat sharing-sharing sama kita. Halo, assalamualaikum Kak Mita. Waalaikumsalam. Maaf ya agak rame soalnya di rumah lagi benerin dapur. Iya, oke, nggak apa. Kita santai aja Kak Mita. Sebelum itu kita kenalan dulu nggak sih ya? Nama saya Isi Amelia, selaku partner podcast dari Kamita. Nah, partner saya ini namanya Kamita Variatu Safiro. Dia sedang kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, dan dia juga pernah jadi volunteer COVID-19 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Nah, selanjutnya dia tuh juga pernah ikut di komunitas Service with Medical Science University of Malaysia. Nah, aku sedikit tertarik nih di pengalaman-pengalaman kegiatan sosialnya Kamita. Boleh ceritain sedikit nggak sih Kamita pengalamannya di komunitas maupun pas jadi volunteer? Silakan Kamita. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Mita. Lagi mau semester ke-7 di Kesehatan Masyarakat UNAIR. Terus beberapa pengalamanku di bidang volunteer mungkin aku join di pengabdian masyarakat himanya Kesmas UNAIR, itu namanya APSA, dulu jadi kadif. Nah, beberapa konten-konten atau yang kita bahas dulu kan itu aku jadinya sebelum COVID dan setelah COVID nih. Emang banyak banyak perbedaannya gitu ketika Iya. harus online dan lain hal gitu kan. Terus kalau untuk yang menjadi relawan COVID itu dulu aku fakultasku diajak sama Dinas Kesehatan Jatim untuk kerjasama gimana Iya, buat iya. mengedukasi masyarakat gitu. Terus ada pembagiannya antara online sama offline. Yang aku kebagian online untuk bikin kayak teman-teman gini buat mengedukasi teman-teman yang lainnya. Apalagi waktu itu masih awal-awal banget COVID-19. Terus aku di volunteer Senyum Anak Nusantara juga tahun 2020. Terus sampai sekarang yang aktif itu jadi di Sobat Bumi Indonesia Regional Surabaya itu. Udah sih, itu mungkin pengalaman volunteerku. Sebenarnya ya di bidang untuk memberikan edukasi gitu sih ke teman-teman yang lainnya. Nah, kita kan di Kalau sini mau sharing-sharing tentang protokol kesehatan nih. Nah, sebelum kita masuk di inti pembicaraannya, aku mau Kamita itu eh, sharing-sharing mengenai apa sih protokol kesehatan itu sendiri, artinya tuh apa gitu. Oke, sebenarnya kayaknya bukan hal tabu sih di kita kan protokol Iya, kesehatan itu. Protokol kesehatan kan udah ada dari awal COVID nih. Dulunya yang 3M sekarang jadi 5M, tambah banyak ketambahan 2. iya Apa aja banyak protokol perubahan gitu. ya banyak perubahan kan. Sebenarnya bukan hal tabu juga buat kita. Terus protokol kesehatan ya fungsinya buat gimana kita usaha untuk preventif, usaha atau pencegahan biar kita nggak tertular COVID-19 gitu kan. Yang pertama itu protokol kesehatan yang pertama ada mencuci tangan. Yang kedua ada memakai masker, juga banyak perubahan yang dulunya masker medis biasa, sekarang yang harus dianjurkan pakai double masker. Yang dalamnya pakai masker medis, luarnya pakai masker kain. Itu kan anjurannya dari pemerintah. Terus yang ketiga ada menjaga jarak. Menjaga jarak, kenapa ada menjaga jarak ini?
COVID ini kan droplet ya, makanya kenapa kita harus menjaga jarak itu ketika orang batuk. Biasanya kan emang COVID kan melalui pernafasan sama batuk itu, biar kalau orang itu batuk dropletnya jauh sama kita dan kita nggak tertular. Terus yang keempat itu ada mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas ini sebenarnya baru ditambahin ketika emang waktu ada varian India datang ke Indonesia, karena emang penyebarannya sangat cepet banget kan itu variannya. Jadi menjaga mobilitas dimasukkan ke protokol kesehatan. Soalnya kalau umpamanya orang yang terinfeksi virus corona terus jalan-jalan gitu kan, pulang ke rumahnya, pastinya bakal ngenularin kan ke keluarganya. Terus sekarang juga PPKM sebagai usaha juga kan, sebagai untuk mengurangi mobilitas masyarakatnya. Makanya ada PPKM sekarang sampai level-level berapa sekarang. Terus yang kelima itu menjaga jarak, mobilitas, mengurangi kerumunan. Sebenarnya agak susah sih buat mengurangin kerumunan di masyarakat. Kayak mall bener ditutup, tapi kafe kayaknya masih buka aja kan. Iya benar, ini faktanya di lapangan beda sama. Ya itu sih yang susah. Kalau menurutku protokol kesehatan yang paling manjur ke masyarakat itu ya pakai masker itu sama cuci tangan. Orang-orang udah kayak rajin banget tuh bawa hand sanitizer, terus juga pakai masker kalau keluar rumah gitu. Baik, kita kan udah tahu ya tadi jelas sama Kamita protokol kesehatan itu apa, ada 5M kan tadi ya. Terus boleh nggak sih kayak Kamita kasih tahu kita bahayanya kalau kita nggak menerapkan protokol kesehatan, yang paling bahaya gitu selain tertular COVID? Yang paling bahaya ya kalau kita nggak nerapin protokol kesehatan itu pasti resiko kita tertular COVID itu kan semakin tinggi kan. Yeah. Makanya kenapa ada 5M protokol ini, soalnya sebagai usaha pencegahan kita biar nggak tertular COVID. Jelek-jeleknya amit-amit. Iya kalau umpamanya imun tubuh kita itu bagus nih, imun tubuh kita bagus. Terus ya alhamdulillahnya kayak dapat gejala ringan. Tapi kalau umpamanya kita tertular terus dapat gejala berat, terus kita yang harus pakai alat bantu oksigen gitu kan, pasti tingkat kematian atau mortalitasnya kan semakin tinggi juga kan. Itu sih yang dirugiin. Terus kita juga kalau umpamanya kita tertular gitu, kita juga pasti isoman. Kalau kita isoman pastinya kan berkegiatan kayak dibatasin gitu kan, harus isoman di rumah kah, atau emang harus isoman di yang udah disediain pemerintah gitu ya di setiap daerahnya. Itu sih ruginya kalau emang kita nggak menerapkan protokol kesehatan menurut aku. Terus habis itu biasanya juga sekarang itu kan di masyarakat kalau ada orang terkena COVID itu kena COVID kayak dihindarin gitu loh di masyarakat. Dikucilkan gitu ya. Makanya daripada kita menerima imbasnya kayak gitu, kenapa nggak kita menerapkan protokol kesehatannya aja gitu, biar kita emang nggak terhindar dari biar kita terhindar dari COVID itu, biar kita nggak kena resiko-resiko yang tadi itu. Soalnya kebanyakan emang resiko sosialnya sih lebih tinggi gitu di masyarakat kita. Jadi kayak protokol kesehatan ini kayak usaha preventifnya kita ya Kamita, buat kayak gitu, mengurangi penularan, meskipun nanti kita pas udah kena COVID kan banyak juga resiko sosialnya kita dapat. Terus kan di zaman sekarang kan udah banyak yang vaksin gitu kan, baik di kalangan lansia maupun remaja. Nah, di sini tuh aku lihat dan bahkan aku lihat sendiri ya, kayak orang yang sudah vaksin itu malah nggak menerapkan protokol kesehatan. Nah, sebetulnya kalau kita sudah vaksin itu masih perlu nggak sih menerapkan protokol kesehatan? Oke, kita juga tahu gitu variannya COVID juga banyak, jenis vaksin juga banyak kan. Setiap jenis vaksin itu memiliki efektivitas yang berbeda-beda. Sinovac yang pertama masuk ke Indonesia, sekarang lagi marak juga dipakai, itu ternyata setelah diteliti pun ketika udah vaksin 2 kali, tingkat efektivitasnya itu juga nggak terlalu tinggi gitu loh. Hanya nyampe 70% gitu bagi orang yang emang imunnya kuat gitu.
Terus sekarang juga udah masukkan ada AstraZeneca sama Moderna lagi di Indonesia. Dua vaksin itu emang efektivitasnya emang tinggi nih, tapi efek sampingnya juga tinggi juga gitu kan. Nah, apakah kalau kita emang udah vaksin, apa kita nggak perlu menerapkan protokol kesehatan? Kalau menurut aku, banyak kasus juga orang yang udah vaksin tetap kena, daripada kita ngambil resiko harus sakit, harus susah-susah ke rumah sakit atau lain hal, meskipun kita udah vaksin, menurutku perlu sih untuk tetap menerapkan protokol kesehatan itu sendiri sebagai yaitu tadi upaya preventif kita gitu. Sebenarnya yang paling rugi lagi kalau kita kena COVID bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi apa ya, kan kalian pulang tuh ke rumah, kasihanlah ke orang tuanya kalian yang emang imunitasnya lebih rendah daripada kalian. Itu sih mungkin kalau umpamanya kalian keluar-keluar, yang harus kalian pertimbangin untuk menerapkan protokol kesehatan, ingat keluarga aja di rumah gitu. Meskipun kalian udah vaksin, emang di negara-negara maju gitu, kalau emang udah vaksin 2 kali nggak pakai masker nggak apa-apa, itu emang negara maju yang presentase vaksinnya udah tinggi, udah 60% ke atas, sedangkan Indonesia rakyatnya banyak banget kan. Presentasenya ya berapa sih, kan masih rendah gitu loh. Emang sekarang lagi gencar-gencarnya gitu kan, makanya vaksin di Indonesia digencarin sama pemerintah gitu biar sampai ke persentase yang emang bisa membuat orang-orang lebih nyaman untuk keluar rumah. Tapi kalau menurut aku, ketika kita keluar rumah meskipun udah vaksin, mending tetap menerapkan protokol kesehatan itu. Seperti yang kita tahu kan, vaksin itu kan fungsinya bukan mencegah kita untuk nggak tertular COVID, tapi mencegah nanti kalau misalnya kita ya amit-amit tertular COVID itu efeknya nggak terlalu berat itu untuk ke kita. Lalu di informasi Kemenkes Kesehatan juga kan diinformasikan bahwa kayak menuju herd immunity itu kan masih jauh kayaknya ya. Iya, sebenarnya vaksin itu bukan alat biar kita kuat atau lain hal. Vaksin sebenarnya di dunia pun udah banyak kan. Kalian pasti udah tahu vaksin campak, terus vaksin kalian waktu imunisasi bayi gitu, kan banyak kan jenis-jenis vaksin itu. Vaksin itu gunanya buat ningkatin imun kita. Kalian tahu pasti ada antibodi di tubuh kita kan. Nah, gunanya vaksin ini biar antibodi tubuh kita itu tahu gitu loh kalau ada suatu penyakit. Vaksin ini kan merupakan bentuk virus itu, tapi ketika kita disuntik vaksin, fungsinya itu biar antibodi kita itu mengenal sehingga terbentuk imunitas tubuh kita. Kalau emang kita kena virus corona dari luar, lebih tahu gitu loh antibodi kita kalau ada virus masuk, jadi lebih siap buat bertarung, nggak kalah dari virusnya. Itu sih fungsinya virus. Emang si herd immunity itu pasti bakal ada di kehidupan kita selanjutnya, sama kayak virus-virus yang sebelumnya ada. Dulu yang mematikan kan ada malaria, DBD, kayak gitu kan. Terus juga ada HIV/AIDS. Pastinya ya kita bakal menghadapin herd immunity itu, daripada menghadapi herd immunity kita terinfeksi virusnya secara langsung tanpa kita punya imunitas yang udah siap, ya lebih memilih untuk itu kita harus yakin untuk lebih memilih vaksin daripada kalau herd immunity kita terbentuk karena kita sakit. Oke, baik Kak Mita. Nah, kita kan tadi udah tahu ya tentang macam-macam protokol kesehatan, terus bahayanya apa, terus meskipun kita udah vaksin, kita harus menerapkan protokol kesehatan. Lalu kalau kita kilas balik ke belakang, banyak di antara kita maupun di sekitar kita maupun di media sosial itu kan ada ya di dekat kita, misalnya ada orang nggak pakai masker atau nggak menerapkan protokol kesehatan. Nah, sikap apa sih yang bisa diambil buat ngingetin orang tersebut? Kan banyak tuh orang yang nggak pakai masker langsung di videoin terus diupload di media sosial, kan itu
kayak melanggar privasi juga nggak sih? Aku minta tips dari Kamita buat kita semua, gimana sih sikap-sikap yang baik dan sopan untuk mengingatkan orang-orang yang di sekitar kita maupun diri kita sendiri kalau nggak menerapkan protokol kesehatan. Kalau kita di luar sana gitu ya, nemuin orang yang nggak menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, seumpama nih, yang paling bagus sih emang kita harus ngingetin kan. Maaf Pak, lagi ada COVID kayak atau Abu, maaf lagi ada pandemi, boleh pakai maskernya atau lain hal. Tapi kalau kayak gitu kan, kayak emang kesannya kita ngomongnya bagus gitu kan. Tapi biasanya kayak ada anggapan kalau ada apa hal dan lain hal gitu. Paling benar gimana ngingetinnya kalau emang ada orang yang nggak pakai masker atau nggak menjaga jarak, kalau emang pingin aman nih untuk diri kita sendiri di setiap tempat atau keramaian gitu biasanya ada satgas COVID atau yang lainnya gitu kan. Kalau saranku sih mending dikasih tahu ke pihak yang lebih berwenang gitu daripada kita benar sih untuk mengingatkan, tapi biasanya respon orang itu kan akan lebih kayak biasanya aduh anak ini kok sok pintar, aduh anak ini apa gitu. Biasanya kalau kayak gitu kan malah mental kita yang kena juga, malah kita yang sakit hati juga kayak gitu kan. Kalau aku sih lebih memilih untuk memberitahukan ke petugas yang ada di sekitar situ gitu sih. Atau enggak ya yang paling bagus yaitu tadi dari kegiatan volunteer. Kegiatan volunteer sasaran kita umpamanya di tempat ramai, kita masang poster gitu juga bisa, atau kita berkegiatan volunteer bagi-bagi masker gitu. Itu sih lebih 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 ngena gitu ke orang untuk mau menggunakan masker, karena bukan hanya kita ngasih saran ke orang itu, tapi kita memberikan medianya kayak kita memberikan masker itu juga kita memberikan hand sanitizer atau lain hal. Tapi kalau emang kalian kayak untuk berani mengungkapkan, untuk mengingatkan orang-orang di sekitar kita, ya nggak masalah sih menurut aku. Tapi kalau aku sendiri mungkin aku mainnya cari aman, makanya lebih memilih untuk memberitahukan ke pihak-pihak yang lebih berwenang gitu sih. Ya mungkin kalau kita ngasih tahu ke satgasnya dan satgasnya sendiri yang memberitahu kan mungkin lebih kayak didengar gitu ya. Terus kalau misalnya kita sebelum menegur kan sebaiknya mengingatkan dulu tadi melalui poster-poster atau action langsung dengan memberikan maskernya. Aku mau tahu nih Kamita, jenis prokes COVID-19 itu apa aja? Setauku ada prokes untuk mencegah penularan dan prokes setelah pasca COVID gitu. Apakah ada bedanya atau sama aja gitu? Kalau prokes pencegahan itu yang 5M tadi. Iya, kalau prokes yang setelah itu 3T, testing, tracing, sama treatment. Yang pertama ada testing. Ketika kita punya gejala kayak batuk atau lain hal, kita sebaiknya melakukan tes swab atau tes apa sih yang sekarang itu? PCR. Tes swab. Ya tes swab itu kan tes PCR untuk kita tahu apakah kita terkonfirmasi COVID-19 itu. Terus testing ini juga kalau umpamanya kita berpergian biasanya kan harus menyertakan suatu surat gitu kan. Itu biar kita mengetahui apa kita terinfeksi virus COVID atau enggak. Nah, yang pakai kalau genos umpamanya itu ya Kak ya? Ya, kalau di kereta biasanya pakai genos. Tapi kalau umpamanya naik pesawat gitu biasanya diperlukannya itu swab, kalau enggak apa sih yang antigen itu loh. Ya, rapid ya Allah, rapid antigen. Kalau enggak ya rapid antigen. Itu testingnya buat mengetahui kita terkena virusnya atau enggak. Nah, kalau kita terkena virus tersebut nih, bakal ada T yang kedua, itu tracing. Tracing ini ketika sebenarnya aku nih, ya Allah nauzubillah, jangan sampai aku kena COVID-19. Tracing ini tuh kayak menelusurin orang-orang yang pernah aku temuin, orang-orang terdekat yang
emang kira-kira orang-orang terdekat yang bakal terinfeksi ini siapa aja. Contohnya keluargaku gitu. Keluargaku bahkan kena tracing. Nah, dari hasil tracing itu nemu nama-namanya. Nah, itu nanti bakal dilakukan yang T pertama, yaitu testing. Terus habis itu yang T ketiga itu ada treatment. Treatment ini merupakan suatu usaha pengobatan biar orang itu sembuh dari COVID-19 gitu sih. Jadi yang pertama kita dites, yang kedua bakal ada tracing ke keluarga atau kerabat kita, terus habis itu bakal ada treatment atau pengobatan agar kita bisa sembuh dari COVID-19-nya. Itu dari upaya pengobatannya. Aku rasa cukup buat podcast kita hari ini. Kesimpulannya, yang pertama, jenis-jenis prokesnya itu yang pertama ada 5M. Lalu alasan kenapa kita harus menerapkan prokes meskipun sudah vaksin itu yang pertama. Jenis vaksinnya itu efektivitasnya itu berbeda-beda tiap vaksin. Contohnya Sinovac itu tingkat efektivitasnya 70%. Lalu seperti yang kita tahu, vaksin sendiri itu kan fungsinya buat meningkatkan imunitas tubuh kita, buat imun kita itu mengenali si virus itu. Lalu pentingnya lagi si vaksin ini tuh bukan mencegah kita untuk tertular COVID, tapi mencegah gejala berat dari COVID tersebut. Sikap-sikap kita jika melihat orang-orang yang nggak menerapkan prokes, misalnya tidak memakai masker atau tidak menjaga jarak, itu yang pertama kalau kita punya keberanian lebih, kita boleh ngingetin. Lalu kalau misalnya kita nggak sepede itu atau seberani itu, kita boleh kasih tahu ke satgas atau petugas berwenang di tempat tersebut. Mungkin dengan satgasnya sendiri yang mengingatkan, mungkin orang itu lebih mematuhi protokol kesehatan. Lalu yang ketiga, kita bisa masuk kegiatan volunteer. Nah, melalui kegiatan volunteer itu kita bisa masang poster maupun banner mengenai protokol kesehatan. Lalu bisa aksi langsung yaitu membagikan masker. Nah, untuk jenis-jenis protokol kesehatannya sendiri itu kan tadi ada 2 ya. Prokes pencegahan penularan COVID sama prokes pasca COVID. Nah, pencegahannya tadi kan 5M. Yang kedua pasca COVID itu ada 3T. Yang pertama testing, tracing, yaitu treatment. Nah, semoga dari acara ini kita bisa mengambil hal positifnya. Lalu mungkin dari kalian yang udah gabung di sini belum banyak tahu mengenai protokol kesehatan, bisa tahu. Terus banyak ilmu-ilmu baru lah yang kita dapat dari podcast ini. Terima kasih buat Kamita selaku narasumber kita yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bareng kita. Lalu buat kalian semua yang udah meluangkan waktunya untuk gabung di podcast kita. Terima kasih dan mohon maaf apabila saya terdapat kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.